seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you, don't leave me out here dancing alone. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Imaduditgia dari Prodi PGMI kelas 3A Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk. Di sini saya akan menjelaskan tugas proyek fikih untuk merangkum materi, mengkritik dan memberi saran guru, pendekatan, media, metode, dan evaluasi yang digunakan oleh kelompok 1 sampai kelompok 5. Kelompok 1 yang berjudul Toharoh, Najis, dan Hadas. Toharoh dalam Islam merupakan konsep penting yang berkaitan dengan bersuci dari hadas dan najis. Terdapat dua macam toharoh. Yang pertama, toharoh maknawiyah. Yang kedua, toharoh hissiyah. Alat untuk toharoh meliputi air, debu, dan batu. Najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor dan dapat menghalangi keabsahan ibadah. Dibagi menjadi najis hukmiyah dan najis ainiyah. Hadas yang merupakan keadaan tidak suci dibedakan menjadi hadas kecil dan hadas besar. Media pembelajaran termasuk visual, interaktif, praktik, dan buku cerita agar siswa dapat memahami konsep toharoh, najis, dan hadas dengan lebih baik dan menyenangkan. Kritik dalam materi sudah cukup bagus, namun kurang ada persiapan dalam menyampaikan materi. Saran, sebaiknya lebih dipersiapkan dan membawa media yang dapat mempermudah dalam menjelaskan materi yang disampaikan. Pendekatan yang digunakan teacher center, media, poster, dan video pembelajaran. Metode ceramah, evaluasi tanya jawab. Kelompok 2 yang berjudul sholat wajib, sholat sunnah, sholat Jumat, sholat jamaah, dan sholat jamak qashar. Sholat wajib dan sunnah merupakan dua aspek penting dalam ibadah Islam. Sholat wajib adalah ibadah yang harus dilakukan oleh setiap muslim yang balik dan berakal sehat. Terdiri dari 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Rukun dan syarat sah sholat wajib harus dipenuhi agar ibadah tersebut sah dan diterima. Sementara itu, sholat sunnah adalah ibadah yang dianjurkan namun tidak diwajibkan, dengan berbagai jenis seperti sholat rawatib, witir, tahajud, dan tarawih. Sholat berjamaah juga memiliki nilai tersendiri, di mana sholat Jumat merupakan sholat khusus yang dilakukan secara berjamaah pada hari Jumat. Sholat jamak dan qashar memberikan kemudahan bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah saat dalam perjalanan atau memiliki uzur tertentu. Jamak mencakup penggabungan antara dua sholat dalam satu waktu, sedangkan qashar adalah meringkas sholat fardu yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Keseluruhan aspek ini menunjukkan bahwa ibadah sholat dalam Islam tidak hanya sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai sarana pendekatan diri kepada Allah SWT dan membangun ketenangan jiwa. Kritikan dalam materi sudah cukup bagus, namun kurang ada persiapan dalam penyampaian materi. Saran, saya berharap presentasi kelompoknya dapat lebih baik lagi karena ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Pendekatan menggunakan student center, media poster, metode ceramah dan tanya jawab, evaluasi observasi. Kelompok 3 yang berjudul zakat fitrah, zakat mal, wakaf, infak, dan sedekah. Zakat adalah pemberian yang wajib dilakukan oleh umat Islam yang mampu dan memenuhi syarat. Zakat terdiri dari 2 jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan, sedangkan zakat mal wajib dikeluarkan oleh muslim yang memiliki harta melebihi nisab
dan telah mencapai haul. Wakaf adalah perbuatan menyerahkan sebagian harta yang dimiliki pribadi untuk dimanfaatkan secara permanen dalam kebaikan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Infak adalah mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk tujuan tertentu, baik wajib maupun sunnah. Sedekah memiliki hukum sunnah, artinya bila dilakukan mendapatkan pahala dan bila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Kritikan, pembagian tugas antar anggota terlihat kurang merata, sehingga ada yang berbicara terlalu banyak dan ada yang kurang aktif. Saran, koordinasikan transisi agar pembicara dengan baik agar terlihat lebih profesional dan terorganisir. Pendekatan menggunakan teacher center, media poster, metode ceramah, evaluasi tanya jawab. Kelompok 4 dengan judul Ibadah Haji dan Umroh. Haji adalah ibadah ke Ka'bah, rukun Islam kelima. Syaratnya Islam, balik, berakal sehat, merdeka, dan mampu. Rukun haji terdiri dari ihram, wukuf di Arafah, tawaf di Ka'bah, sa'i, sofa, dan marwah, cukur rambut, tertib. Sedangkan macam-macam haji, haji ifrad, haji tamattu, haji qiran. Umroh adalah ibadah mirip haji tanpa wukuf. Syaratnya Islam, balik, berakal sehat, merdeka, dan mampu. Rukun umroh terdiri dari ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Haji dan umroh meningkatkan iman, menghapus dosa, dan memperkuat persaudaraan umat Islam. Kritikan, dalam materi sudah cukup bagus, namun kurang ada persiapan dalam penyampaian materi. Saran, sebaiknya lebih dipersiapkan sehingga dapat menjelaskan materi menjadi maksimal. Pendekatan menggunakan teacher center, media poster, metode ceramah, evaluasi tanya jawab. Dengan judul Akikoh, kurban, puasa wajib, dan puasa sunnah. Akikoh merupakan ibadah yang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran anak dengan menyembelih hewan ternak pada hari ke-7 setelah kelahiran. Kurban adalah penyembelihan hewan ternak pada hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik untuk pendekatan diri kepada Allah SWT. Puasa wajib seperti puasa Ramadan, puasa kafarat, nazar, dan qada merupakan kewajiban bagi umat Islam yang memenuhi syarat tertentu. Sedangkan puasa sunnah seperti puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, dan Arafah adalah ibadah sukarela yang membawa pahala besar. Kedua jenis puasa ini bertujuan meningkatkan ketakwaan, kesabaran, dan kedisiplinan. Akikoh, kurban, dan puasa memiliki hikmah yang mendalam, seperti mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan rasa syukur, mempererat silaturahmi, melatih kesabaran, dan meningkatkan kepedulian sosial. Kritikan, dalam penyampaian sudah bagus, mudah dimengerti oleh peserta didik. Saran, semoga dapat lebih baik lagi dan menyenangkan dalam menyampaikan materi. Pendekatan menggunakan teacher center dan student center, media, poster, dan audio visual, metode, ceramah, dan tanya jawab, evaluasi tanya jawab. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.